وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. والله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berani minta sama tinggi malam tadi ada kita Allah Subhanahu Rasul. Amma ba'du faya ibadallah kita Allah hati-hati wa amanna ila wa'atul muslimin. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat dan hari yang sangat mulia ini, selaku hamba yang doa, tahadatinya kita memanjatkan segala puja puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis sama wa fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi beserta isinya, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Dari nikmat-nikmat itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah menurut iman yang sangat kita cintai. Salawat dan salam tahadatinya tersampaikan kepada Habibullah kasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya makhluk Allah di akhir kelak yang akan memberikan pertolongan, memberikan penyelamatan dan syafaat. Hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita, dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, perbanyaklah kita untuk baca selawat serta menemani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan kepada diri kita. Kita realisasikan pada keluarga, tetangga, masyarakat lebih dalam berbangsa bernegara. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini kami mengambil judul tentang keutamaan hari Jumat. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya umumnya pada kita sekalian agar kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin kesabaran dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keuntungan, memberikan kesejahteraan, memberikan penyelamatan baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita selaku hamba-Nya agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengikuti ini berisi tidak ya'budun, dan tidaklah terciptakan hingga manusia tidak ya'budun kecuali beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Namun ibadah yang senantiasa menyita dan menyita baik siang maupun malam. Ini merupakan tanda wujud syukur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jemaah rahimahumullah, hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, yakni penghulu hari. Hari raya orang Muslim adalah hari Jumat. Karena hari Jumat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, Nabi Adam AS diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pun hari Jumat, dan dikembalikan ke bumi dari surga karena memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuat pun menjadi hari Jumat. Hari Jumat juga mempunyai suatu saat di mana saat itu apabila kita betul-betul mengharapkan dijabah
oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa kita. Insyaallah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni sesudah asar sebelum waktu. Ini astajib lakum, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dikabulkan. Jemaah rahimakumullah, di hari Jumat tiba malaikat Jibril alaihissalam memandangkan azan. Malaikat Mikail menjadi khatib dan malaikat Israfil menjadi imam solat di hari Jumat. Dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lain jadi menjadi jamaah. Lalu berkata malaikat Jibril, pahala azan saya akan saya hibahkan pahala itu kepada orang yang berazan di hari Jumat. Berkata malaikat Mikail, pahala khatib saya akan saya hibahkan pahala itu kepada orang yang bertugas menjadi khatib di hari Jumat. Dan berkata malaikat Israfil, pahala imam saya akan saya berikan kepada orang yang menjadi imam di hari Jumat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surah Jumat ayat 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu fi salat yaumil jum'ah was'au ila dzikrillahi wa dzikrill baik. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qultu salat fantasiru fil ard wa ta'u min fadillah wa dzikrina katsiran lakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mendengar azan mengumandang di hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Ayat ini turun di Mekah karena profesi orang Arab adalah berdagang. Kalau dihubungkan tempat kita, apapun profesi kita, baik kita sebagai petani, sebagai abdi negara, sebagai guru, dan lain sebagainya, untuk meninggalkan aktivitas itu. Karena lebih baik kamu mendatangi masjid, karena itu yang baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Dilanjutkan ayat itu, setelah kita selesai melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Cari rezeki Allah baik ada dalam air maupun dalam daratan. Apabila sudah mendapatkan rezeki itu, maka bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in syakartum la'azidannakum wa laqad sabilas sabil. Orang yang pandai bersyukur atas apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, baik kecil maupun besar, maka nikmat-nikmat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang berkufur semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah sangat pedih. Jemaah rahimakumullah, 3 kali seseorang itu meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Dia sakit tidak, hujan deras tidak, tua renta tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup mata hati orang itu. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menimbulkan sifat asosial, yakni sifat menang sendiri, mengaku dirinya pintar, yang lain tidak, dan akan menimbulkan sifat kesombongan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, di hari Jumat yang sangat mulia ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita untuk bersedekah, baik sedekah secara lahir maupun secara batiniah. Sedekah ini ada 2 macam, ada sedekah yang keluar, ada sedekah yang ke dalam. Sedekah yang keluar, yakni kita membantu seseorang sesuai dengan kemampuan kita. Dan sedekah yang ke dalam, apabila seseorang itu jam 7, setengah 8, jam 8 sampai jam 9 melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat, maka 360 ruas tulang dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut telah mengeluarkan sedekah. Saudara sekalian jemaah rahimakumullah, sesungguhnya orang yang gemar mengeluarkan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan nantinya kepadanya di yaumil akhir. Orang lain kepanasan, dia tidak. Orang lain kehausan dan kelaparan, dia tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menaungi orang-orang yang senantiasa mengeluarkan sedekah kepada orang lain. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan dari Jumat yang sangat mulia ini senantiasa kita meningkatkan amalia-amalia kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sedekah dan tidak meninggalkan sholat duha dalam setiap hari kita untuk mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan lahir dan batin, rezeki yang melimpah,
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, kita tergolong orang yang husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di jalan Allah dan surga tempat ini. Jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa lakam wa salam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu Muhammadun rasulullah wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yu'ti Amma ba'du fa ya ibadallah, yusikum bi nafsi wa iyyakum faqad fa'al mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad alaihi wasallam kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna ridha wal jannah wa na'udzu bika min fawzika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa man ya'budu min dunillahi wa ila tuba wa na'budu